Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. PDIP tidak bisa lagi dipercaya dalam urusan Pancasila. Drama RUU HIP sedang berpause. Pembahasannya pun ditunda, tapi semua komponen besar umat Islam menuntut agar RUU itu dibatalkan. Tuntutan pembatalan ini kelihatannya akan digaungkan terus sampai RUU itu dicabut, agar RUU yang sangat berbahaya itu tidak lagi mengganggu ketentraman publik. Ada pelajaran besar dari drama RUU HIP. Pelajaran itu adalah bahwa PDIP mulai sekarang tidak bisa lagi dipercaya untuk urusan Pancasila. Partai Banteng itu tidak bisa dipercaya lagi sebagai tempat untuk menitipkan Pancasila. Meskipun mereka akhirnya memasukkan TAP MPRS nomor 25, MPRS 1966 tentang larangan komunisme PKI sebagai konsideran RUU, dan kemudian menggugurkan pasal 7 tentang pemerasan atau ekstraksi Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, tetap saja PDIP tidak bisa dipercaya sampai kapanpun. Mereka akan berusaha terus mengutak-atik dasar negara. Pancasila tidak akan aman di tangan PDIP, khususnya sila ketuhanan yang Maha Esa. Melalui konsep Trisila yang digagas oleh elit Partai Banteng, ketuhanan yang Maha Esa pun dilecehkan menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Bisa ditebak arah KYB, yaitu secara perlahan akan melenyapkan total dasar ketuhanan dalam kehidupan umat. Umat Islam mencatat, semua sudah terang benderang. Dilihat dari pemikiran mereka untuk memeras 5 sila menjadi 3 dan seterusnya menjadi 1. Tak diragukan lagi PDIP sedang membidik sila ketuhanan. Mereka tampaknya ingin sekali menghapus ketuhanan yang Maha Esa. Ada indikasi bahwa PDIP gerah dengan sila pertama itu. Para politisi senior Banteng mengatakan inisiatif Trisila dan Ekasila dari RUU HIP bukan datang dari mereka. Begitu juga soal peniadaan TAP MPRS larangan komunisme PKI di deretan konsideran RUU. PDIP pun merasa terfitnah, tapi semua orang bisa menelusuri kronologi RUU toksik itu. Tim koran dari Republika yang melakukan investigasi menemukan bahwa PDIP adalah pihak yang mengusulkan RUU HIP di Balek DPR RI. Wakil Ketua Balek Rike Diah Pitaloka dari PDIP ditunjuk menjadi Ketua Panitia Kerja atau Panja RUU tersebut. Entah dengan alasan apa, parpol-parpol lain mendukung pembahasan RUU ini, kecuali PKS dan Demokrat. Hanya PKS yang menolak dengan alasan yang sangat mendasar. Sedangkan Demokrat menolak dengan alasan bahwa tidak baik membahas RUU krusial di tengah wabah COVID. Dalam 3-4 hari ini, PDIP mengaktifkan mesin bantahan. Tapi seluruh rakyat sudah tahu apa yang mereka lakukan. Banteng saat ini sedang sibuk meyakinkan umat Islam bahwa mereka adalah partai yang ramah Islam. Tiba-tiba saja PDIP mengeluarkan press release yang berisi tantangan terhadap upaya Amerika untuk memindahkan ibu kota Palestina dari Yerusalem ke Abu Dhabi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengajak semua elemen masyarakat bersatu melawan pemindahan ibu kota Palestina itu. Tak lupa Hasto juga menyebut bahwa perjuangan Palestina untuk merdeka selalu ada dalam pikiran Bung Karno. Memang, apa saja tentang Palestina pastilah selalu membangkitkan sentimen umat Islam di sini. Hasto memanfaatkan soal ibu kota itu mendinginkan isu Trisila dan Ekasila. Dia mengatakan energi bangsa banyak terkuras ke urusan domestik, sekarang saatnya outward looking alias mengurus dunia. Serius mengurus dunia, dan apa ya sangat urgent untuk outward looking pada saat dan situasi seperti sekarang. Batalkan RUU HIP? Jokowi berani lawan PDIP. Inisiator RUU HIP adalah PDIP. Rakyat tahu itu PDIP sukses pengaruhi sejumlah fraksi di DPR, nyaris tanpa penolakan, kecuali fraksi PKS. Dari awal konsisten ingin memperjuangkan masuknya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, tak digubris. Fraksi yang lain pun diam. Hanya PKS dan Partai Demokrat yang tidak tanda tangan. Ketika maklumat MUI keluar dan protes umat Islam terjadi di mana-mana, sejumlah anggota fraksi membuat pernyataan, ikutan menolak. Cari aman. Kayak nggak tahu aja kelakuan parpol. Saat ini RUU HIP sudah diserahkan oleh DPR ke pemerintah. Bola sekarang ada di pemerintah. Semua mata tertuju ke pemerintah.
Konsentrasi rakyat fokus ke pemerintah. Lalu bagaimana sikap pemerintah? Mendengarkan rakyat atau mendukung PDIP? Tunda, begitu kata pemerintah. Pemerintah nampaknya ingin melihat-lihat dulu. Pertama, bagaimana reaksi PDIP? Kedua, bagaimana reaksi umat Islam? Mana yang paling kuat? Biasanya itu yang akan menjadi pilihan Jokowi. Polanya sering terbaca begitu. Jika pressure umat Islam kuat, pemerintah tak ada pilihan lain kecuali menolak RUU HIP. Jika sebaliknya, protes umat Islam meredup dan PDIP kuat tekanannya, pemerintah akan minta RUU HIP dilanjutkan. Sebagaimana diketahui, sikap MUI, NU, Muhammadiyah, Ansor, Pemuda Pancasila, FPI dan sejumlah elemen masyarakat tegas, stop RUU HIP. Hentikan, jangan dilanjutkan. Batalkan, bukan revisi, bukan juga ditunda. Tapi PDIP keberatan, tak ada tanda-tanda menyerah. Lanjut, coba untuk bernegosiasi. Buat kompromi-kompromi. Tawarkan revisi, TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dimasukkan. Tapi larangan radikalisme dan khilafah juga harus dimasukkan. Win-win solution dengan umat Islam. Sampai di sini PDIP masih cukup percaya diri. Umat Islam melalui MUI, NU, Muhammadiyah dan sejumlah ormas yang lain gak menanggapi nego PDIP. Belakangan PBNU muncul. Suaranya sangat lantang. Hentikan. Pandangan dan sikap PBNU tegas dan lugas. Dasar pemikirannya lengkap, terukur dan berkelas. Perseteruan antara MUI, NU, Muhammadiyah, plus ormas-ormas Islam lainnya dengan PDIP sebagai inisiator RUU HIP nampaknya akan makan waktu panjang. Maraton sudah hampir sepekan ini dua kelompok tadi berdebat di media. Adu argumen, adu cerdik dan juga adu strategi kedua belah pihak kemungkinan akan semakin ramai. Tidak saja di media, tapi juga dalam bentuk aksi demonstrasi. Di sejumlah daerah sudah terjadi. Demo ada di mana-mana nampaknya makin panas. Perdebatan tidak saja soal material dan formilnya, tapi juga menyoal apa motif RUU HIP ini dilahirkan. Soal yang terakhir justru menarik, sekaligus semakin memanaskan situasi. Di sini, kepemimpinan Jokowi akan diuji. Rakyat menunggu keputusan tegas Jokowi. Tak mudah memang. PDIP tak saja sebagai partai pemenang, tapi PDIP juga partai yang paling berjasa menjadikan Jokowi sebagai presiden. Sementara di sebelah, MUI, NU, Muhammadiyah dan berbagai ormas Islam memiliki kekuatan massa yang tak kecil. Jika isunya semakin matang, maka akan sangat merepotkan Jokowi. Legitimasi moral dan gelombang kekuatannya bisa lebih dahsyat dari 212. Asumsi ini tak terukur jika belum dibuktikan. Mau dibuktikan. Rakyat pun akan menunggu ke depan. Pertama, lebih kuat mana? Pressure PDIP versus pressure MUI yang didukung NU dan Muhammadiyah itu. Kedua, kemana pilihan Jokowi akan berpihak? Kepada PDIP atau kepada umat?